What's up guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicox TV. Di video kali ini saya akan membahas suatu brand yang super duper mewah guys ya. Bukan mewah lagi nih guys, tapi mewah, V-nya 3 guys ya. Yaitu Hermes. Tapi dibacanya itu tadi saya sudah tanya Pak Google, itu Hermes ya, tapi saya di sini akan menyebutnya Hermes saja supaya lebih gampang ya guys ya. Nanti belit-belit pula lidah saya guys. Nah, brand tersebut kita tahu ya guys ya, itu adalah brand milik para sultan yang ada di dunia ini ya guys ya. Jika Anda belum memiliki Hermes atau Hermes, jangan sebut diri Anda sultan ya guys. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan bersama-sama melihat bagaimana perjalanan brand Hermes ini sampai bisa sebesar sekarang ini ya. Let's go. Kita mulai dulu dari foundernya, yaitu Thierry Hermes. Dia lahir pada 10 Januari 1801 di Krefeld, Jerman, dari kedua orang tua yang memiliki darah yang berbeda, yaitu bapaknya itu Prancis, ibunya Jerman ya guys. Singkat cerita, di tahun 1828 mereka sekeluarga pun pindah ke Prancis. Nah, sebelumnya kan mereka di Jerman ya, sekarang mereka pindah ke Prancis, dan pada tahun 1837 Hermes pertama kalinya membuka workshop peralatan kuda di Grand Boulevard Paris yang khusus untuk melayani aristokrat Eropa. Nah, bagi yang belum tahu apa itu definisi aristokrat, saya sudah googling untuk Anda dan saya akan menjelaskannya guys ya. Aristokrasi itu adalah sebuah kelas sosial yang dalam sebagian besar tatanan sosial dianggap yang tertinggi di kalangan masyarakat. Secara khusus di beberapa negara, aristokrasi meliputi kaum kelas atas yang biasanya memegang pangkat warisan dan gelar spesifik. Nah, itu ya guys ya. Jadi simpelnya itu adalah kaum bangsawan dan juga sultan-sultan kelas atas ya, tentunya ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Hermes pun berhasil membuat peralatan kuda berkualitas tinggi untuk kuda penarik kereta. Jadi di zaman dulu itu belum ada mobil, belum ada apa, sering ada kuda yang menarik kereta gerbong-gerbong gitu ya guys ya. Nah, singkat cerita, Thierry Hermes pun meninggal pada 10 Januari 1878, dan di tahun 1880 anaknya Thierry Hermes, yaitu Charles Emile Hermes, mengambil alih perusahaan dan memindahkan toko milik perusahaan ke, wah ini agak susah disebut ya guys ya, nanti saya akan tuliskan juga, 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré. Nah, nanti saya akan menuliskannya guys ya. Nah, ketika perusahaan Hermes beralih ke tangan Charles, dia pun mulai memperkenalkan produk-produknya bukan hanya untuk aristokrat, tetapi dia membukanya untuk masyarakat umum ya guys ya. Dan langkah ini pun mendapat respon yang positif dari masyarakat kelas atas di Eropa, Afrika Utara, Rusia, Amerika, dan juga tentunya Asia ya guys. Jadi dulunya itu pada zaman bapaknya tersebut, barang-barang Hermes itu tidak boleh dibeli masyarakat umumnya. Harus ada gelar bangsawan ataupun yang benar-benar sultan banget ya guys ya. Nah, kita skip lagi sampai pada tahun 1990. Perusahaan Hermes pun memperkenalkan produk barunya, yaitu sebuah tas. Semana sebutnya ini ya guys ya. Tasnya itu bernama Haute Aquarius. Nanti saya akan menuliskannya guys ya, karena saya tidak bisa berbahasa Prancis. Nah, tas tersebut itu khusus dirancang untuk pengemudi kuda supaya lebih mudah untuk membawa sadel kuda ya guys ya. Nah, setelah Charles pensiun, anaknya Emile pun mengambil alih perusahaan dan mengubah namanya menjadi Hermes Frères. Dan di tahun 1914 terdapat sekitar 80 pengrajin sadel yang sudah dipekerjakan oleh perusahaan Hermes. Di saat itu perusahaan Hermes pun mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan resleting pada barang berbahan kulit dan juga pakaiannya, sehingga perusahaan Hermes menjadi perusahaan pertama di Prancis yang produknya menggunakan resleting ya. Jadi dulu resleting pun diperebutkan hak patennya guys ya, dan Hermes ini mendapatkan hak paten tersebut, maksudnya untuk hak eksklusif ya guys ya.
pada tahun 1918, Hermes memproduksi jaket golf berbahan kulit pertamanya dengan resleting untuk Pangeran Wales, yaitu Pangeran Edward. Selama dekade 1920-an, Emil pun memutuskan untuk memproduksi pakaian dan juga aksesoris. Dan akhirnya pada tahun 1922, perusahaan Hermes pun memperkenalkan produk tas tangan berbahan kulit pertamanya. Hal ini terwujud pun dikarenakan istri Emil terus mengeluh bahwa dia tak bisa menemukan tas tangan yang ia sukai. Oleh karena itu, Emil pun lantas membuat tas tangan itu sendiri untuk istrinya yang tercinta, guys. Dan di tahun 1924, untuk pertama kalinya Hermes membuka gerai di luar Prancis, yaitu mereka memilih tempat di Amerika Serikat. Di tahun 1929, Hermes meluncurkan produk pakaian pertamanya untuk wanita di Paris. Selama dekade 1930-an di bawah kepemimpinan Emil, Hermes pun memperkenalkan sejumlah produk yang kemudian sangat diminati seperti tas kulit yang amat sangat terkenal itu yang bernama Sac à la Pêche pada tahun 1935 yang nantinya pada tahun 1950-an akan diubah namanya menjadi tas Kelly sesuai dengan nama Grace Kelly, artis yang sangat terkenal pada saat itu, guys ya. Nah, kenapa tas tersebut berubah namanya menjadi tas Kelly? Hal itu dikarenakan adanya insiden yang menampilkan foto Grace Kelly pada saat itu sedang membawa tas Hermes yaitu Sac à la Pêche untuk menutupi bagian perutnya. Jadi dia mententengnya di depan gini untuk menutupi bagian perutnya, untuk menyembunyikan kehamilannya ke publik ya guys ya. Nah, kemudian masyarakat mulai menyebut tas tersebut sebagai tas Kelly, yang kemudian nama tersebut dipakai juga oleh Hermes sehingga tas tersebut semakin populer lagi. Nah, di tahun 1938 perusahaan Hermes mulai memperkenalkan produk baru mereka lagi, yaitu jaket, pakaian, dan juga gelang. Di tahun 1949 bersamaan dengan peluncuran dasi berbahan sutra, Hermes juga mulai memproduksi parfum pertamanya, yakni Eau de Hermes. Eau de Hermes, nanti saya akan menuliskannya ya, saya yakin saya salah melafalkannya lagi nih guys. Nah, Emil akhirnya meninggal pada tahun 1951 yang kemudian digantikan oleh anak tirinya yang bernama Robert Dumas. Nah, pada masa kepemimpinan Robert Dumas ini di dekade 1950-an, Robert tercatat mendaftarkan logo yang paling fenomenal ini, yaitu kereta Duck dengan kudanya ya guys ya. Ini adalah lambang atau logo Hermes sampai saat ini juga, yaitu Robert Dumas yang mendaftarkannya guys ya. Walaupun sempat meraih kesuksesan pada dekade 1970-an, dan juga mampu membuka sejumlah gerai baru di berbagai belahan dunia ini, Hermes mulai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Sejumlah pengamat industri menyebutkan bahwa penurunan ini disebabkan karena Hermes masih bersikukuh memakai bahan kulit alami atau bahan baku alami ya guys ya. Padahal kompetitornya semua itu telah memakai bahan baku sintetis. Bahkan yang lebih parahnya lagi, pada saat itu perusahaan Hermes selama 2 minggu full tidak ada apapun yang dikerjakan di bengkelnya atau di workshopnya guys ya. Karena tidak adanya pesanan sama sekali. Nah, setelah itu Jean-Louis Dumas, anak dari Robert Dumas Hermes, resmi menjadi chairman perusahaan ini pada tahun 1978. Dia pun memfokuskan perusahaan Hermes untuk produksi barang berbahan kulit dan sutra, serta menambah varian produk yang dibuat dengan cara tradisional. Jean-Louis pun berperan sangat penting untuk mengembalikan atau membalikkan keterpurukan Hermes. Perlu kita ketahui pada laporan tahunan 1978 pada saat Jean-Louis pertama kali menjadi atau diangkat menjadi pimpinan perusahaan Hermes, total penjualan Hermes hanyalah 50 juta dolar. Ya, cuman 50 juta dolar per tahun. Itu sangat kecil bila dibandingkan dengan
perusahaan segede itu ya guys ya. Namun pada tahun 1990 total penjualan Hermes telah mencapai 460 juta di bawah kepemimpinan Jean-Louis Dumas. Hal ini dikarenakan beberapa strategi yang dijalankan oleh Jean-Louis. Salah satunya seperti yang dia lakukan pada 1979. Ia meluncurkan dan mengiklankan suatu kampanye yang menampilkan wanita muda yang menggunakan syal buatan Hermes. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memperkenalkan merek Hermes ke pangsa pasar baru, yaitu anak muda ya guys ya. Nah, di tangan Jean-Louis ini, dia berusaha untuk mengubah citra Hermes yang hanya dipakai oleh orang tua menjadi barang impian para pemuda. Walaupun begitu, upaya Jean-Louis ini sempat memicu penolakan dari pegawai maupun pelanggannya guys ya. Pegawai dan pelanggannya pun ikut ribut atau komplain ke Jean-Louis kenapa mengubah citra ini ya guys ya. Kemudian selama dekade 1980-an, Jean-Louis pun memperkuat hubungan perusahaan Hermes dengan para pemasoknya dengan membeli saham produsen perabotan kaca, perabotan perak, dan juga perabotan meja. Seperti beberapa diantaranya Puy Forcat, Saint Louis, dan juga Perigord. Nah, mulai dekade 1980-an inilah perabotan meja menjadi salah satu produk Hermes yang paling laku. Secara umum, koleksi produk Hermes pada tahun 1990 telah mencapai 30.000 varian produk. Oke, kita skip lagi sampai pada bulan Juni 1993. Hermes resmi go public dengan melepaskan 425.000 lembar sahamnya ke publik dengan harga $55 per lembar pada saat itu. Dan feedbacknya pun amat sangat luar biasa ya. Pesanan atau demand sahamnya tersebut membludak sampai dengan 34 kali lipat dari saham yang tersedia. Nah, hal itu pun langsung menempatkan Jean-Louis di dalam daftar miliarder Forbes. Jean-Louis akhirnya pensiun pada Januari 2006 dan meninggal pada 2010 karena penyakit komplikasi yang telah lama dideritanya. Kemudian dia digantikan oleh Patrick Thomas yang sudah bergabung dengan perusahaan itu sejak 1989 dan telah bekerja sebagai co-CEO atau tangan kanan dari Jean-Louis sejak 2005 atau sejak tahun 2005. Nah, fakta uniknya adalah Patrick Thomas menjadi orang pertama yang sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Hermes yang berhasil menjadi pimpinan perusahaan tersebut ya. Cerita Hermes sudah mau selesai, saya ada beberapa tambahan lagi atau fakta lagi ya. Di bulan Maret 2018, Hermes membuka outlet terbesarnya di Dubai Mall. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Dan di tahun 2019, Hermes pun menduduki peringkat ke-33 untuk kategori merek yang paling berharga di dunia, guys ya. Nah, sampai di sini saja itu beberapa fakta dari Hermes yang terakhir ya. Semoga video ini memberikan Anda sedikit informasi yang berguna. Nah, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga Anda semua diberkahi rezeki untuk mempunyai produk Hermes ya guys. Saya Andres, mohon pamit dulu. Sampai berjumpa lagi kita di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.